Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu yang soleh-solehah. Kembali lagi belajar bersama Ibu Linda Noviani dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan membahas pelajaran tentang sikap kerjasama dan tolong-menolong. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Kerjasama dilakukan dua orang atau lebih. Manusia harus bekerja sama karena tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita harus menerapkan sikap kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bekerja sama. Yang pertama, kerjasama hendaknya saling menguntungkan. Yang kedua, kerjasama dilakukan untuk pekerjaan yang baik. Yang ketiga, pembagian tugas dilakukan secara adil. Yang keempat, peduli terhadap anggota kelompok serta saling menghormati dan menghargai. Dan yang kelima, jika ada kesulitan hendaknya saling tolong-menolong. Contoh kerjasama. Kerjasama di sekolah contohnya seperti kerjasama dalam melaksanakan tugas kelompok dari Bapak Ibu guru, kerjasama membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Kerjasama di rumah contohnya membersihkan rumah secara bersama-sama, membantu pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Dan kerjasama di lingkungan masyarakat contohnya ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, tolong-menolong. Tolong-menolong artinya saling menolong atau membantu. Tolong-menolong dilakukan dengan ikhlas dan dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tolong-menolong bisa dilakukan dengan fisik, tenaga, materi, benda, barang, atau uang, atau bahkan bisa melalui perkataan. Dalil tolong-menolong. Islam mengajarkan agar kita saling tolong-menolong seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa serta jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Contoh tolong menolong. Tolong menolong di rumah contohnya adalah membantu meringankan pekerjaan orang tua sesuai kemampuan seperti menyapu, mencuci piring dan pakaian, merapikan tempat tidur dan sebagainya. Yang kedua, tolong menolong di sekolah. Contohnya adalah berbagi makanan kepada teman, membantu teman yang mengalami kesulitan, meminjamkan alat tulis kepada teman dan lain sebagainya. Dan ketiga, tolong menolong di lingkungan masyarakat. Contohnya ikut kerja bakti, membantu orang yang membutuhkan seperti membantu korban yang terkena musibah, menjenguk tetangga yang sakit dan lain sebagainya. Nah anak-anak, jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini adalah kerjasama artinya mengerjakan sesuatu bersama-sama. Kerjasama juga penting untuk dilakukan karena kita memerlukan bantuan orang lain. Kemudian tolong menolong artinya juga saling menolong atau membantu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan tolong menolong juga dilakukan dengan ikhlas sesuai kemampuan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.